Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Grup 3 GT5 Serang Paper School Academy yang beranggotakan Ahmad Setio, Muhammad Rizky Fauzi, dan Muhammad Rizky Fauzan. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai leadership. Apa sih itu leadership dan bagaimana sikap seorang leader terhadap kepemimpinannya. Adapun konten yang akan kami sampaikan, pertama yaitu pengertian dari leadership, yang kedua fungsi dari leadership, yang ketiga pendekatan apa saja yang harus dilakukan saat leadership, yang keempat leadership skill dan efektivitasnya, dan yang terakhir adalah leadership style atau gaya kepemimpinan. Yang pertama kita masuk ke leadership definition. Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya adalah bagaimana cara seseorang untuk mengarahkan atau mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi leadership. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua pandangan ke depan, yang ketiga fungsi pengembangan loyalitas, yang keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi pengambilan keputusan, serta yang terakhir yaitu fungsi memberi motivasi. Untuk fungsi pertama yaitu perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi dirinya sendiri selaku penanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, fungsi pandangan ke depan. Sebagai seorang pemimpin, harus senantiasa memandang ke depan agar mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan yang ada. Seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasinya, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Selanjutnya, fungsi pengembangan loyalitas. Fungsi kesetiaan ini, seorang pemimpin harus memberi teladan yang baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya. Pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyelewengkan dari loyalitas tersebut. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan yang dapat segera ditemukan dan dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali sesuai dengan hal yang telah direncanakan dan tidak keluar dari jalurnya. Selanjutnya ada fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan-tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dan yang terakhir, yaitu fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya kita masuk ke leadership approach atau pendekatan dalam kepemimpinan. Ada 3 hal penting yang dilakukan seorang pemimpin untuk melakukan pendekatan. Pertama yaitu pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, dan yang terakhir yaitu pendekatan situasional. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki energi, pengendalian emosi, pandangan jauh ke depan, keseimbangan mental, pengetahuan dan kecerdasan, imajinasi, pergaulan sosial yang baik, kepercayaan diri, dorongan, integrasi, antusias, kepandaian berbicara, dan keberanian. Yang
Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Seorang pemimpin harus tahu fungsi dari pimpinan tersebut dan harus menggunakan gaya pimpinan yang disukai oleh banyak orang. Gaya pimpinan yang baik harus berorientasi pada bawahan dan kegiatannya harus memberikan motivasi kepada bawahan tersebut, memberi kesempatan berprestasi, suasana yang bersahabat, saling percaya, dan saling menghormati satu sama lain tanpa memandang jabatan. Dan yang terakhir, pendekatan situasional. Ciri-cirinya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, serta mau membantu memecahkan permasalahan dari bawahan, mengutamakan suatu keluarga, ada komunikasi baik satu arah atau dua arah, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi bawahan, diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama, mempunyai ketegasan dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai leadership skill dan effectiveness. Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang leader, yang pertama yaitu harus bisa memotivasi diri. Yang kedua, memiliki public speaking yang bagus, karena harus menghandle banyak orang tanpa adanya permasalahan yang muncul. Selanjutnya, harus memiliki problem solving yang bagus. Selanjutnya, seorang leader harus dapat memotivasi bawahannya agar tetap semangat dalam bekerja. Kemudian, seorang leader harus mengerti karakteristik atau sifat dari bawahannya. Selanjutnya, leader harus bisa membangun citra dirinya yang bagus. Selanjutnya, seorang leader harus kreatif dan inovatif dalam mengemukakan sesuatu, sehingga tidak terjadi kebosanan pada karyawannya. Dan yang terakhir, harus memiliki mentalitas yang baik dan kuat. Dan bagian terakhir, kita akan membahas mengenai leadership style. Ada 4 gaya atau style kepemimpinan yang sering kita temui. Yang pertama yaitu otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Yang kedua, laissez-faire, adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga, demokratis, adalah pemimpin yang memberikan sikap atau bersikap sesuai dengan situasi yang ada. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu situasional, adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.